Pemkab Tanah Bumbu berhasil raih penghargaan menuju Kabupaten Bersih Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hanif Faisal Nurrofik kepada Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif dalam kegiatan Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta Rabu kemarin. Bupati Andi Rudi mengatakan, penghargaan ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen masyarakat Tanah Bumbu yang berhasil menampilkan kinerja optimal dalam pengelolaan kebersihan serta pengendalian sampah melalui kolaborasi berbagai pihak, yakni antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, pelajar dan masyarakat melalui aksi Jumat Bersih yang telah bergulir sejak tahun 2025 lalu. Aksi ini menjadi bagian menunjang kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas program Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, bersih, dan indah. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan sertifikat menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup. Alhamdulillah ini akan menjadi semangat kami untuk terus berjuang dengan program Bapak Presiden, yaitu beraksi menuju Tanah Bumbu yang asri tentunya. Dan alhamdulillah program kita sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini, yaitu program Jumat Bersih, di mana Jumat Bersih ini kami berkolaborasi bekerja sama dengan instansi baik dari TNI, Polri, swasta, dan tentunya masyarakat kita melakukan bersih-bersih di tempat fasilitas umum, pasar, sekolah, tempat wisata, dan lain-lain. Semoga ini menjadi tambah semangat untuk menuju Tanah Bumbu yang asri. Terima kasih. Selain menerima penghargaan berupa sertifikat menuju Kabupaten Bersih dalam pengelolaan sampah, Tanah Bumbu juga memperoleh dukungan fasilitas berupa 3 unit motor sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bergerak cepat menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Gerakan Nasional Indonesia Asri. Langkah ini ditandai dengan masifnya kegiatan korvoy atau kerja bakti pembersihan sampah di seluruh lingkungan kerja di bumi bersujud. Gerakan Nasional Indonesia Asri ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu nomor B600 tahun 2026. Dan arahan ini telah diteruskan secara luas ke seluruh instansi hingga menyentuh tingkat pemerintah desa. Khusus untuk jadwal pelaksanaannya, Pemkab Tanah Bumbu menetapkan setiap hari Selasa sebagai hari utama untuk bergotong royong. Sasaran utama dari gerakan ini adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih, sehat, dan juga tertata rapi. Kegiatan korvoy ini juga disinergikan dengan aksi Jumat Bersih yang sudah menjadi tradisi rutin di Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai edaran terbaru, durasi kegiatan korvoy dipatok minimal 1 jam dan diharapkan menjadi rutinitas harian sebelum memulai aktivitas kerja. Bahkan para camat juga diminta mengkoordinasikan gerakan ini hingga ke level RT dan RW agar partisipasi masyarakat meningkat. Agar pemantauan berjalan efektif, pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanah Bumbu telah menyiapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk setiap instansi. Link khusus untuk laporan dari setiap instansi mereka input dokumentasi foto kegiatannya. Nantinya seluruh laporan dokumentasi yang terkumpul akan diolah pihak DLH Tanah Bumbu sebagai laporan resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup. Terpantau bahwa kegiatan korvoy ini sudah mulai konsisten berjalan dalam 2 pekan terakhir. Dari Tanah Bumbu, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Nuansa penuh keakraban dan kebahagiaan menyelimuti pembukaan pasar Ramadan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengusung program dengan nama ikonik yaitu Aksi Bejual Wadai. Dipusatkan di lapangan seberang Masjid Agung Al-Falah Simpang 4, Jalan Kodekol Kilometer 3, Desa Gunung Antasari. Aksi Bejual Wadai ini adalah upaya Bupati Andi Rudi Latif memberikan wadah yang representatif bagi para pedagang makanan tradisional maupun modern. Tidak hanya berjual wadai, tetapi juga diisi beragam aktivitas yang mampu menyenangkan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka. Aksi berjual wadai selama Ramadan adalah sebuah tradisi unik yang tumbuh dari nilai-nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta semangat berbagi yang juga menjadi identitas daerah.
Bupati Andi Rudi Latif mengungkapkan bahwa setiap wadai atau kue yang disajikan mengandung cerita dan nilai sejarah serta warisan budaya generasi ke generasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan terus berkomitmen melestarikan tradisi ini sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia sehingga dapat menjadi daya tarik wisata, budaya, dan kuliner. Kita mengemas bagaimana budaya ini bisa terus kita lestarikan, kemudian masyarakat kita lebih mencintai lagi. Bagaimana masyarakat itu berbondong-bondong datang senang. Kita mengemas sedemikian rupa sehingga ketertarikan masyarakat itu supaya antusias. Nah tentunya kalau masyarakat banyak kan banyak juga pembelinya kan, dan tentu itu membuat bahagia lah. Bagi pelaku usaha kuliner dan UMKM, ini adalah wadah menunjukkan kreativitas dan inovasi dari berbagai produknya. Alhamdulillah lancar. Dari awal tadi sudah lancar, memang ada pembelinya dan digoreng oleh Pak Bupati. Iya. Swabnya ini gimana kan? Apakah ada biaya atau Enggak, semuanya gratis. Usaha menengah ya, sangat membantu karena hasilnya menghasilkan lah bagi kami gitu. Nah, Sekarang ini senangnya lebih senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nantinya bisa berlanjut dan bisa menjadi yang lebih baik lagi dan bisa membangun. Dengan membawa pesan kebahagiaan, Bupati Andi Rudi Latif juga berkeliling sekaligus membeli setiap wadai atau produk yang dijual pada 44 stand yang membuka lapaknya. Diharapkan, perputaran ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian kerakyatan. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Jainal Hakim, Ainus melaporkan. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif wacanakan membuat program pinjaman bunga 0% dan tanpa jaminan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Tanah Bumbu. Langkah ini didasari atas keprihatinan Pemkab dengan fenomena jeratan pinjaman online atau pinjol, di mana bunga tinggi yang marak menyasar pelaku usaha, sehingga dampaknya menghambat perkembangan usaha mereka. Hal ini juga sebagai memperkuat komitmennya dalam memajukan sektor UMKM melalui rencana program bantuan modal usaha tanpa bunga tersebut. Saat ini programnya masih dirancang tim ahli. Bantuan modal usaha ini akan menggandeng pihak perbankan, yaitu Bank Kalsel dengan limit pinjaman dari 5 hingga 100 juta, atau melihat potensi dari usaha UMKM peminjam. Selain untuk mendukung ekonomi kerakyatan, program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pencegahan transaksi melalui pinjaman online yang bunganya terlalu tinggi, serta pola penagihan dengan kekerasan. Syaratnya warga Tanah Bumbu, kemudian dia memang salah satu pelaku usaha UMKM tentunya. Berarti pengajuannya langsung ke Bank Kalsel? Ya, langsung ke pengajuannya nanti langsung ke bank, tapi tentunya nanti akan ada rekomendasi dari pemerintah daerah. Kita tetap memprioritaskan yang lama dulu. Nanti sambil dilihat peluangnya. Kalau peluang bisnisnya itu memang mumpuni bagus, kedepannya prospeknya pasti akan kita galakkan. Ya, nanti akan kita evaluasi. Karena kan kita kan tidak mau juga begitu semua bikin UMKM, terus yang belanja nanti terbatas gimana kan? Program ini diprioritaskan bagi yang berdomisili di Tanah Bumbu dan terdaftar sebagai UMKM sudah berjalan lama. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Jainal Hakim, Ainus melaporkan.
Ainus melaporkan. Sejumlah sekolah tingkat pertama sederajat di Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan simulasi tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP 2026. TKA ini menjadi tahapan latihan resmi yang penting sebelum ujian utama digelar. Simulasi dilakukan untuk membantu siswa memahami sistem, bentuk soal dan tingkat kesulitannya, cakupan materi yang diujikan. Simulasi juga membantu guru untuk melihat kondisi dan pengetahuan siswa mengenai cara mengoperasikan komputer. Salah satu sekolah yang terpantau sudah melaksanakan simulasi tes kemampuan akademik yakni SMP Negeri 1 Sabang 4. Simulasi dilaksanakan dalam beberapa sesi, mengingat keterbatasan ruang dan perangkat komputer yang tersedia juga terbatas. Di tempat berbeda terpantau pada MTS Nurul Hidayah, pelaksanaan simulasi menggunakan satu komputer untuk 2 siswa. Karena terbatasnya waktu pembelajaran di bulan Ramadan, di samping itu juga terbatasnya perangkat komputer yang tersedia. Awal-awal gugup. Tapi alhamdulillah sudah nyobain. Waktu tesnya alhamdulillahnya udah lancar, terus rasanya senang. Pengalaman yang berkesan. Komputer kayaknya nih. Kami sudah terlatih sih pakai komputer dari SD ya. Jadi setelah kita melakukan simulasi, kalau kita merasa jarak yang ada itu terlalu dekat dan lain sebagainya, kita bisa melakukan perencanaan ulang. Seperti yang terjadi pada kami, setelah simulasi kami merasa ada sedikit crowded, ruangan terlalu sempit dan lain sebagainya. Kami berencana untuk menambah ruangan dan tentunya menambah proktor dan teknisi. Berdasarkan surat edaran resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadwal simulasi TKA SMP mulai 23 Februari hingga 1 Maret 2026. Kemudian gladi bersih TKA SMP mulai 9 hingga 17 Maret dan pelaksanaan TKA SMP dari 6 hingga 16 April 2026. Tes kemampuan akademik 2026 adalah asesmen standar nasional dari Kemendikdasmen untuk mengukur capaian akademik siswa. TKA tidak bersifat wajib dan bukan penentu kelulusan. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Jainal Hakim, Ainus melaporkan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tanah Bumbu terpantau menerapkan surat edaran bersama 3 menteri terkait pembelajaran selama di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Di antaranya kegiatan bermanfaat dalam rangka peningkatan iman, akidah, dan akhlak peserta didik. Terpantau kegiatan belajar di bulan Ramadan berlangsung khidmat. Salah satunya di SD Negeri Kampung Baru 1, peserta antusias melafalkan surat-surat pendek dipimpin guru agama dari sekolah. Kegiatan diikuti seluruh siswa kelas 3 hingga kelas 6. Selain memperkuat keimanan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesabaran dan disiplin pada anak-anak karena tetap belajar meski dalam keadaan berpuasa. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk mengantisipasi rasa jenuh anak-anak belajar saat berpuasa. Suasana berbeda terlihat di MTS Nurul Hidayah. Kegiatan pembelajaran selama Ramadan diisi oleh santriwati pondok pesantren dari Pemangki. Keberadaan guru kelas hanya pendamping dan absen awal kegiatan, selanjutnya diserahkan semua kegiatan kepada santri pondok. Para siswa MTS pun lebih antusias karena diajar oleh santriwati pondok yang semua tergolong masih muda. Untuk kegiatan sudah diprogramkan selama bulan Ramadan sesuai anjuran dari Dinas Pendidikan. Yang mengikuti tadarusan ini kan cuma kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 1, 2 itu diliburkan. Untuk pesantren Putri Pemangki. Nah, itu yang mengisi selama 4 hari kegiatan pesantren Ramadan. Guru yang ada di sekolah mendampingi, kemudian mengabsen dari pagi, Pak. Kemudian setelah mengabsen baru diserahkan waktunya itu diisi oleh santri tadi. Dalam surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, diatur pembelajaran selama Ramadan di sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan pembentukan karakter peserta didik selama bulan suci Ramadan. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Jainal Hakim, Ainus melaporkan. Ratusan santri di wilayah Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat Ramadan di Masjid Ar-Raudah Wardatul Arsyad, Jalan Lapangan 5 Oktober, Desa Bersujud.
Mereka digambleng beragam ilmu Quran dalam rangka mengisi keberkahan di bulan Ramadan. Pesantren Kilat Ramadan tahun ini tampak berbeda dibanding sebelumnya. Jumlah peserta meningkat signifikan hingga 2 kali lipat. Jika tahun lalu hanya 50 santri, kali ini mencapai 100 lebih santri. Pasalnya telah menggunakan pendaftaran via link online dengan tujuan mempermudah pendaftaran serta memperluas jangkauannya. Kegiatan pesantren Ramadan dimulai sejak pukul 2 siang hingga jam 5 sore. Di antaranya melaksanakan tadarusan, pembacaan Aqidatul Awan, ice breaking, sholat asar berjamaah, kemudian pembelajaran ilmu akidah akhlak, fikih, dan tahsin sesuai jadwal hariannya. Para santri tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta belajar bersosial masyarakat. Mereka diharapkan mampu mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa setelah lepas bulan Ramadan. Santri dikelompokkan berdasarkan usia. Anak-anak bagi umur 7 hingga 11 tahun, santri remaja 12 hingga 17 tahun, santri laki-laki dan perempuan pun dipisah. Alhamdulillah, pesantren Ramadan kita pada tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Para adik-adik yang didukung oleh orang tuanya, alhamdulillah dengan senang gembira mengikuti pesantren Ramadan di Masjid Poldatul Arsyad ini yang diketuai oleh ayahanda Bapak Ustadz Rahman, dan ini merupakan cikal bakal untuk penempaan anak-anak yang soleh dan soleha. Program ini dirancang khusus untuk membekali sekaligus menempa generasi muda yang soleh dan soleha dengan penguatan karakter, pendalaman kitab suci Al-Quran, serta tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Jainal Hakim, iNews melaporkan. Aksi sinergitas peduli sosial pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengubah hidup warganya. Dengan kepedulian, kehidupan seseorang penyandang disabilitas yang dulunya dianggap tak berguna, sekarang memulai hidup baru dengan penuh harapan melalui bantuan dan fasilitasi dari Pemkab. Di balik senyum sederhana Sabri, warga desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, tersimpan kisah hidupnya yang penuh haru. Dan pada Jumat 20 Februari 2026 kemarin, menjadi momen berarti bagi lembaran hidupnya. Hidup Sabri berubah usai menjalani perawatan selama 1 tahun di rumah singgah milik dinas sosial setempat. Dulu ia harus diikat dan diborgol keluarganya karena mengidap keterbelakangan mental, tapi kini ia memulai hidup baru dengan penuh harapan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di bawah kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif hadir menjemput Sabri dan mengantarkannya kembali pulang dengan lebih layak. Sabri tak lagi tinggal di rumah reot. Ia memiliki rumah baru yang nyaman bantuan pemerintah kabupaten. Ia juga disantuni kebutuhan pokok untuk kesehariannya. Bapak Andi Rudi Latif. Bapak Andi Rudi Latif. Atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan yang berikan sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Melalui aksi sinergitas peduli sosial, sebuah bukti nyata bahwa kepedulian mampu mengubah hidup seseorang. Pemkab terus mengajak terus beraksi, mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Dari Tanah Bumbu, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Kita ada di Tamiang, di Aceh ya. Kita sebagai tim support untuk pekerjaan rigging. Kita kesini itu karena kita harus mengeruk atau